Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, di video kali ini Kevin pengen cek seseorang di luar sana yang mungkin masih memuji tentang kamu, dan kita akan cek siapa sih dia yang diam-diam memuji para sahabat kebahagiaan dari jauh. Mungkin ada ketertarikan dari dia terhadap kamu, atau mungkin juga dia adalah orang yang diam-diam cinta atau suka sama kamu, namun energinya tidak pernah tersampaikan kepada kamu. Kita akan cek bersama-sama. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk para sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Di pembacaan Kevin kali ini bersifat general ya, terkadang bisa resonate atau mungkin juga tidak, atau mungkin juga ini adalah energi orang lain, tetangga kamu, atau mungkin orang lewat juga bisa. Jadi sebisa mungkin para sahabat kebahagiaan lebih bijaksana dalam melihat tayangan-tayangan ini. Oke, kita akan cek seseorang yang mungkin memujimu dari jauh, seperti apa dia dan ada energi apa yang muncul di pembacanya Kevin. Kita cek energi di luar sana. Oke, ada King of Coin, ada Strength, Two of Coin, ada the Moon, Eight of Coin, ada the Fool, Eight of One, ada Five of Coin, ada Knight of Coin. Oke, ini terkait seseorang yang memuji kamu dari jauh. Ini memang diam-diam menyukai kamu, dan diam-diam dia sebenarnya pernah mengutarakan isi hati kepada kalian, tapi pernah ditolak sama kamu. Energi pertama orang ini pernah ditolak sama kamu karena kamu ngerasa kurang yakin sama dia, dan banyak pertimbangan yang mungkin kamu pikirkan tentang dia. Dan Kevin melihat di sini ada kartu King of Coin. Orangnya jauh lebih tua. Atau mungkin juga usianya ini sama kamu terbentang jarak sekitar 2 sampai dengan 10 tahun. Ada indikasi di situ, dan Kevin melihat dia memiliki rasa percaya diri di saat dulu mungkin pernah mengutarakan perasaan sama kamu, tapi kamu tolak. Ada indikasi di situ. Lalu dia tipikal orang yang sabar. Dia orang sabar yang mungkin sudah berusaha untuk ngejar kamu atau ngedapetin kamu, tapi nggak pernah. Tapi di sisi lain dia itu selalu memuji dan mengharapkan sebuah pertemuan bersama kamu. Apakah dia adalah tipikal orang yang notabene adalah orang yang kamu benci? Karena Kevin melihat ya, perasaannya dia itu kayak ngambang ke kamu, dan kamu ngerasa kurang yakin sama dia karena dia ini terlalu banyak mengubar janji dan bikin kamu itu nggak nyaman. Ada kartu Eight of Coin, dan Kevin melihat orang ini ya memang selama ini berusaha untuk mati-matian untuk bisa ngejalin lagi komunikasi atau ngebaikin kamu di sini, tapi kamu tuh kayak cuek. Kamu kayak cuekin dia, kayak kamu itu nggak ada minat lagi terhadap dia. Tapi dia itu tipikal orang yang nggak gampang menyerah meskipun pernah ditolak sama kamu. Lalu ada kartu The Fool. Dia memang terkadang ya kayak membuat kamu ini ngerasa kurang yakin sama dia, karena kamu ragu dia itu orangnya itu sebenarnya serius atau enggak sih sama aku di sini. Tapi energinya dia saat ini, dia masih menyimpan sebuah perasaan dan juga minat terhadap kamu. Ada ranah hal yang berkaitan dari ketertarikan dari segi fisik. Dia suka sama kamu dari fisik. Dari pandangan pertamanya dia ini udah suka sama kamu, tapi banyak sekali rahasia-rahasia yang tidak pernah dia utarakan kepada kamu. Dia selalu nyimpen sendiri, meskipun kamu terkadang males banget dengerin ocehannya dia dan lain sebagainya, karena apa yang dia ucapkan ini terkadang selalu berlebih-lebihan sehingga membuat kamu kurang yakin sama orang ini. Tapi dia masih muji kamu dan mengharapkan akan ada sebuah pertemuan dan juga ada sebuah hubungan antara kamu dengan dia. Untuk orangnya memang secara materi dia mungkin sedikit kurang ya, jauh di bawah kamu, atau mungkin juga dia lagi kesusahan uang, tapi energinya dia ke kamu ini
dia memiliki optimisme, minat yang luar biasa. Meskipun kamu menilai bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan dari dia yang gak bisa aku terima, terutama dari kemantapan hatinya dia. Dan ini adalah orang yang pernah kamu tolak. Ini energinya orang yang pernah kamu tolak. Meskipun sangat jauh dimensi waktu antara kamu dengan dia, tapi dia masih memuji kamu dan mengagumi kamu di sini. Apakah dia tipikal orang yang setia atau tidak? Oke. Ada kartu King of Cup, Ten of Coin, dan Death, Knight of Cup. Kevin melihat ada energi lain dari orang ini ya, bahwa antara kamu dengan dia, ini dia memang manis. Perkataannya itu memang selalu manis di ucapan. Dia selalu manis di ucapan, dan dia ini terkadang ya kayak memaksakan diri gitu loh. Padahal sebenarnya dia tuh nggak sanggup untuk lakuin banyak hal kepada kamu, tapi dia maksain diri sehingga membuat kamu kurang yakin sama orang ini. Dan ada kartu Death, dia menginginkan sebuah perubahan termasuk dari ranah hubungan bersama kamu. Dia menginginkan sebuah perubahan, tapi energinya di sini orang ini justru sudah berkeluarga. Ada kartu Ten of Coin di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang keluarga. Nah, orang yang memuji kamu dari jauh ini notabene memang sudah berkeluarga, atau mungkin juga dia orang yang terlalu banyak menutupi rahasianya dia, sehingga kamu ngerasa kurang yakin sama orang ini. Lalu ada kartu King of Cup. Ke kamu dulu itu secara komunikasi bagus, dan bahkan kamu menilai bahwa ini sebenarnya orangnya serius, ini sebenarnya orangnya ini bisa setia nih sama aku, tapi terkadang dia tuh omongannya tuh kayak mencela gitu loh, nggak jelas arah tujuannya buat apa. Kayaknya itu dia kayak manfaatin aku saja, mungkin manfaatin dari segi materi atau lain sebagainya itu ada, sehingga membuat aku sama kamu nih kayak cuma dimanfaatin doang, sehingga kamu memilih untuk menolak dia. Karena energi awal di sini ada kartu King of Coin di dalam kartu tarot. Koin itu mengindikasi tentang materi atau uang. Ada indikasi bahwa dulu dia pernah manfaatin kamu dari uang, tapi selama ini energinya dia masih memuji kamu. Dan Kevin akan cek ada zodiak apa saja yang muncul di pembacanya Kevin. Ada King of Coin, ini masuk ke elemen tanah. Elemen tanah ini ada di Taurus, ada di Virgo, dan juga ada di Capricorn. Ada Strength ini masuk ke energinya Leo, hadir di sini. Two of Coin, ini tentang sebuah pertimbangan dan juga sebuah keraguan. Meskipun kamu sudah menolak dia, meskipun kamu kayak nggak bisa ngejalin sebuah komitmen sama dia, tapi dia masih berusaha untuk bisa menanti kamu di sini. Dan dia adalah Capricorn. Lalu ada The Moon ini masuk ke energinya Cancer, hadir. Lalu ada kartu Eight of Coin ini masuk ke energinya si Virgo, hadir di sini. Dan ada kartu The Fool, ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu ada kartu Eight of One, ini adalah Sagittarius. Five of Coin ini masuk ke Taurus. Knight of Coin ini masuk ke energinya Taurus juga, tapi Taurusnya di sini ada sedikit energinya Aries. Lalu ada The High Priestess ini masuk ke ranahnya Cancer. Ada kartu Kesatria Pedang, ini masuk ke energinya Gemini. Ada Death, ini Scorpio. Ten of Coin ini masuk ke energinya Virgo, dan King of Cup ini masuk ke energinya Pisces. Energi zodiak ini bisa berarti ini adalah energi zodiaknya dia, dimana dia pernah ditolak sama kamu, tapi dari sisi lain dia masih memuji kamu dan mengharapkan sebuah hubungan. Meskipun para sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa aku tuh sama dia itu nggak mungkin cocok, nggak mungkin nyambung, karena kamu hanya memanfaatkan dari segi uangnya saja. Dan apakah orang yang memuji kamu dari jauh ini akan datang kembali secara nyata ke dalam kehidupan kamu atau tidak? Kita akan cek. Oke. Wow, secara nyata, secara pemikiran dan secara perasaan dia akan datang kepada kamu dan mengutarakan isi hati dan perasaannya dia ya. Karena dia memang mungkin dulu sempat menyesal karena telah mengkhianati kamu atau memanfaatkan kamu saja di sini. Tapi ada indikasi kamu dan dia akan ada sebuah pertemuan, di mana pertemuannya ini mungkin akan terhubung kembali, tapi tergantung dari hati dan perasaan para sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu sudah
terlanjur terluka sama dia, sehingga di saat dia datang ini kamu kayak kurang percaya lagi sama dia ya. Meskipun dia sebenarnya pengen menawarkan sebuah cinta, menawarkan sebuah perasaan kembali sama kamu, tapi karena perasaannya kamu ini pernah terluka dari dia, sehingga untuk menerimanya tuh rada-rada berat ya. Tapi dia ada indikasi akan datang ke kamu kurang lebih sekitar 1 bulan. Berarti bulan depan ini akan ada sebuah komunikasi lagi bersama dia. Ada kartu Four of Cup. Wah, ini sudah dinamakan CLBK ya, para sahabat kebahagiaan. Orang ini tuh dulu pernah terjalin hubungan komunikasi sama kamu, dan dia akan kembali lagi untuk menguji kisah cinta kamu. Mungkin ada beberapa hal yang belum kalian clearkan di sini, mungkin terkait hutang atau lain sebagainya, tapi dia datang ke kamu itu ngerayu bahwa pengen menjalin sebuah hubungan, dan dia memang sangat memuji-muji kamu. Dari pikirannya dia, dari perasaannya dia tuh ngerasa nyesel gini. Di saat dia ngejalin sebuah hubungan bersama orang lain, orang barunya dia itu selalu membanding-bandingkan bahwa sebenarnya kamu itu yang terbaik untuk dia, dan kamu itu bisa ngebantu atau ngesupport dia, termasuk dari support dari segi uang, materi, dan lain sebagainya. Dia kebantu banget, makanya dia mikir, aku nyesel loh udah pisah sama kamu. Ada sisi penyesalan di sini. Di dalam kartu tarot ya, Four of Coin ini Four of Cup ini memiliki makna tentang perenungan di masa lalu. Dia kayak membandingkan loh, kayak membandingkan bahwa dulu kamu itu banyak banget ngasih sesuatu hal yang berkaitan dari keuntungan untuk dia. Makanya dia di dalam hatinya dia tuh kayak bilang, aku mending sama kamu deh. Aku mending sama kamu daripada sama ini deh. Soalnya sama ini gini. Nah, ada sisi perbandingan dia. Mungkin ini adalah karmanya dia yang salah memilih jodoh atau salah menempatkan diri dia terhadap orang barunya, sehingga dia seperti mempertimbangkan itu semua. Lalu ada energi zodiak apa atau energi apa yang muncul? Ada kartu Page of Cup. Selama ini ya dia berusaha untuk bisa stabil dengan hubungan dia yang saat sekarang, tapi dia nggak bisa. Dia masih kepikiran kamu dan masih ngerasa bahwa kamu ini adalah kebutuhannya dia. Kamu adalah kebutuhannya dia, sehingga di saat dia bersama kekasih atau orang barunya dia tuh kayak kurang yakin loh, kayak kurang nyaman gitu loh. Ada kartu Three of Wands bahwa selama ini memang dia sadar. Dia menyadari bahwa hubungan sama kamu ini hanya sebatas hubungan yang notabene mungkin sebagai hubungan alternatif atau orang ketiga dan lain sebagainya yang pernah terputus dengan kamu. Dia berupaya untuk bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi atau ada sebuah peningkatan sama kamu, tapi ini baru di ranah angan-angannya saja. Dia hanya menginginkan hubungan yang jauh dari itu. Tapi apakah dia mampu untuk menjalin hubungan sama kamu atau tidak ya? Dari diri kamunya sendiri ternyata enggak. Kamunya sendiri tuh enggak mau. Kalau misalkan ranahnya dia ini orang yang memuji kamu dari belakang, ini mau masuk ke ranah hidupannya kamu lagi, kamu kayak ada sisi kecewa, kayak ada sisi penolakan. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya. Dia menginginkan sebuah hubungan yang lebih, ada sosok yang naik tangga, dan ini adalah energi kamu, ada energi kekecewaan atau sedih. Artinya mungkin kamu akan menolak dia. Pada dasarnya kamu itu ngerasa capek, aku udah dimanfaatin dari dia dan aku udah dibohongin. Tapi dia di sini memang memuji kamu, memuji bahwa aduh aku untung loh sama kamu loh, aku untung banget sama kamu. Waktu aku susah aku dibantu sama kamu, waktu aku nggak punya duit aku dibantu banget sama kamu di sini. Nah, ada sisi pemanfaatan dari diri dia mungkin di masa lalu kepada kamu, sehingga kamu ngerasa kalau misalnya ini ranahnya akan datang lagi sebulan kemudian, ada energi kedatangannya dia sebulan kemudian, dan ini di saat dia datang kamu malah malas, kamu malah menolak dia ya. Apakah niatnya dia tulus atau enggak ya sama kamu? Wah, masih sama para sahabat kebahagiaan. Kartunya di sini adalah Two of Wands. Di dalam kartu tarot Two of Wands ini tentang dualitas. Bisa sahabat kebahagiaan lihat simbolnya di sini, ada sosok yang kepalanya ada 2, tapi ini bukan Gemini ya. Ada sosok yang kepalanya 2, artinya apa? Dia ini masih sama, nggak bisa ngejalin sebuah komitmen atau hubungan yang hanya memiliki kita berdua saja.
Karena apa ya? Ranahnya ini udah ada ranah gairah. Jadi dia kuncinya ke kamu. Dia itu memiliki gairah dan minat sama kamu. Atau ada tujuan lain dari diri dia. Terutama dari segi pemanfaatan. Mungkin notabene si dia ini lagi benar-benar jatuh di titik nol atau lagi nggak punya apapun sehingga dia nyari kamu. Karena ada energi pemanfaatan dari orang ini ya. Ada kartu The Empress, meskipun ya dia mungkin berusaha untuk meminta maaf sama kamu, kayak nyesel, maaf ya dulu aku gini. Memang dia tulus ngucapin itu semua karena dia sadar bahwa di saat ditinggal sama kamu, dia tuh ngerasa kurang. Dia ngerasa kurang, terus dia ngerasa bahwa kamu itu sebenarnya yang paling baik buat aku, tapi karena kesalahanku di sini membuat kita tuh putus, membuat kita tuh berhenti di tengah jalan. Mungkin dia ngerasa bahwa sebenarnya orang yang selama ini mencintai dia ini adalah kamu. Makanya energi pelepasan antara kamu dengan dia ini membuat dia sadar, membuat dia itu kembali memuji kamu. Mungkin ada beberapa rayuan dari chattingnya dia di saat dia pengen hubung lagi dengan kamu atau menjalin sebuah komunikasi atau hubungan lagi dengan kamu, dia tuh kayak muji-muji kamu. Kalau misalkan ada indikasi orang di masa lalu ini datang ke kamu dan memuji kamu di sini, ini adalah energinya dia, dan dia memang sebenarnya tulus. Dia tulus muji kamu, tapi ada energi pemanfaatan di sini. Oke. Ada kartu Six of Wands. Ya. Di dalam kartu tarot, Six of Wands ini salah satu kartu yang bernomor 1 sampai dengan 10 yang cuma naik kuda tuh cuma kartu Six of Wands. Ini bercerita tentang sebuah pujian atau sebuah kemenangan, bahwa di saat dia menjalin atau ngedapetin kamu untuk kesempatan kedua ini, dia tuh ngerasa bahwa dia akan menang, dia akan memenangkan ini semua, dan dia percaya diri banget bahwa nanti aku pasti akan dapetin kamu kok, aku akan kembali lagi sama kamu. Ini tergantung dari energi para sahabat kebahagiaan, apakah bisa menerima dia atau tidak. Dan yang terkuatnya adalah kamu justru di sini menolak, karena kamu udah kadung dikecewakan, kamu mungkin udah rugi banyak loh sama si dia. Walaupun dalam lubuk hati kamu mungkin sedikit tertarik, ada sebuah minat terhadap dia, tapi rasa kecewanya itu gede banget, sehingga ini bisa menutup akses antara kamu dengan dia. Oke, ada energi zodiak apa yang muncul kembali di sini? Di sini ada kartu Knight of Wands. Knight of Swords ya. Knight of Swords ini masuk ke energinya Gemini. Ada Gemini di sini. Lalu di sini ada energinya Scorpio. Ada energinya Virgo. King of Cup ini masuk ke ranahnya Pisces ya. Ada Ace of Cup. Ace of Cup ini masuk ke elemen udara. Elemen udara itu ada di Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Ada Ace of Cup, ini Ace of Sword, ini Ace of Cup. Ace of Cup ini elemen air. Scorpio, Cancer, Pisces hadir di sini. Ada Four of Cup, ini masuk ke energi yang sama. Ada Cancer, ada Page of Cup. Kartu Page of Cup ini ternyata paling banyak. Kevin lihat ini elemen air ya. Elemen air ini paling banyak muncul di pembacanya Kevin, meskipun terkadang tuh kayak ragu, perasaannya itu nggak bisa yakin banget loh, nggak bisa yakin banget terhadap hadirnya dia, karena banyak sekali kekecewaan. Dan Kevin melihat di sini ada energinya Scorpio hadir di sini. Lalu Three of Wands ini masuk ke energinya Aries. Ada Five of Cup ini masih sama, ada energinya si Cancer. Cancer hadir di sini tentang sebuah kekecewaan ya. Lalu Two of Wands ini masuk ke energinya Aries. Ada kartu Empress ini masuk ke energinya Taurus. Dan Six of Wands ini adalah energinya Leo. Paling dominan elemen air ya. Elemen air Cancer, Pisces, Scorpio. Yang dia selama ini memuji kamu, memang pujiannya dia itu sebenarnya rasa nyeselnya dia loh. Dia nyesel bahwa nggak menjalin sebuah hubungan lagi bersama kamu. Pada dasarnya memang mungkin dia ngerasa di saat break sama kamu, dia ada rasa merenung dan menyesali. Mungkin kamu adalah aset terbaiknya dia dari segi materi, sehingga di saat kehilangan kamu, dia ngerasa kekurangan di sini. Ada hal yang dia kecewakan di sini, tapi di lain sisi dia muji-muji bahwa kamu itu adalah orang yang layak untuk dia, kamu itu orang yang bisa memberikan hal yang terbaik, kamu itu orang yang bisa merawat, kamu itu orang yang bisa menghadirkan sebuah kenyamanan. Meskipun ranahnya kamu tidak lagi memiliki minat lagi terhadap dia. Oke,
ternyata energinya dia di sini memang ada energi pemanfaatan, dan Kevin harap ya kalau misalkan dia akan hadir lagi ke kehidupan kalian, kalian harus lebih bisa bijaksana dan menelaah lagi tentang makna hubungan bersama dia. Kalau misalkan dia datang hanya cuma pinjem duit lagi sama kamu atau manfaatin uang kamu, lebih baik tolak saja. Udah pasti dia nggak akan balikin duit kok ke kamu. Karena apa ya, orang itu tuh lagi butuh duit banget, dia lagi butuh materi banget sama kamu. Meskipun nanti hadirnya dia tuh kayak muji-muji kamu, kayak ngomong, kamu tuh dulu baik banget ya, maaf ya aku gini, kayak dia ada penyesalan, ada pengakuan dosanya dia terhadap kamu, sehingga membuat kamu tuh kayak ngerasa bahwa oh ya udah aku maafin kamu. Nah, kalau misalnya kamu di sini tipe kalau orang yang terlalu iba banget, atau kamu ngerasa kasihan banget sama dia, terus kemudian kamu beriin duit ke dia tuh happy banget, dia tuh senang banget bahwa ada sebuah kemenangan di situ. Karena Kevin yakin datangnya ke kamu itu nanti dia akan memuji. Ini kunci utamanya dia. Oke, ada nama apa saja yang mungkin hadir, atau inisial nama apa yang hadir di pembacanya Kevin? Kita tanya ke Elizabeth ya. Ini tengkoraknya namanya adalah Elizabeth, dan kita akan cek ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan kita. Oke, untuk inisial namanya. Oke. Sini Kevin sudah dapat untuk inisial namanya. Yang pertama ada huruf Q untuk Queen. Lalu ada huruf G untuk Gamma, ada Ki, G. Selanjutnya ada huruf Y. Y untuk Yama, G untuk Gamma, Q untuk Queen, Y untuk Yama ya, Gamma dan Yama. W untuk Woman. Lalu ada huruf E untuk Echo. Selanjutnya ada huruf H untuk Hotel. Ada huruf X untuk Christmas. Lalu ada huruf T untuk Tango. Ada huruf U untuk Ultra. Jadi inisial nama ini yang energinya cukup kuat ya, dimana kemungkinan nanti prediksi Kevin sekitar 1 bulan di pembacaan video ini dia akan hadir lagi kepada kamu. Niatnya memang awalnya dia akan memuji kamu, dan dia akan membahas tentang penyesalannya dia di masa lalu. Ada komunikasi di situ. Kalau misalnya indikasinya dia terlalu memuji kamu berlebihan, dan sebenarnya niatnya dia tuh cuma manfaatin kamu atau pengen minjem duit sama kamu. Jadi terlalu berbelit-belit orang ini di masa lalu ya, yang pernah hadir di kehidupan masa lalu kamu, yang pernah mungkin kamu tolak, atau energinya kamu sama dia tuh pernah putus. Ini akan hadir lagi, dan mudah-mudahan sih kalian di sini sudah belajar dari pengalaman ya tentang siapa dia, dan mudah-mudahan nggak ada pemanfaatan lagi, karena capek sebenarnya sih dimanfaatin sama orang ini. Karena orang ini tuh nggak ada sebuah ketulusan ya, banyak sekali rahasia-rahasia yang dia pendam. Dan kalau misalkan serius sama ini orang, ujung-ujungnya apa, dia tuh males loh, dia males. Jadi kayak manfaatin dari kerja keras kamu, terutama dari uang kamu saja sih. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin, dan mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa menghibur kalian semua. Dan kalau misalkan dia beneran mau datang ke kamu, belajarlah dari sebuah pengalaman agar kalian ini tidak terperosok di dalam lubang yang sama. Oke, mungkin seperti itu aja. Dan buat kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh banget silakan DM ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.